Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Yang terhormat Bapak Dr. Irman SAG, MPD selaku dosen pengampu. Yang terhormat Ibu Putri Yeni SPDI MPD selaku dosen pengampu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Strategi Coping Stress Tenaga Pendidik dalam Menghadapi Perilaku Agresif pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sentral Terapi Anak dan Edukasi Ladybug. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marusuka Atik, NIM 2230306040 dari Program Studi Psikologi Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Selanjutnya, kita masuk pada pokok pembahasan pada presentasi ini, yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Latar belakang dalam penelitian ini, yaitu perilaku agresif pada anak berkebutuhan khusus menjadi tantangan bagi guru karena dapat mempengaruhi kualitas pengajaran dan interaksi di sekolah. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, sosial, dan kecerdasan, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif dalam menangani perilaku agresif. Guru membutuhkan strategi coping stress yang efektif untuk menjaga kesejahteraannya dan meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini berfokus pada strategi coping stress tenaga pendidik dalam menghadapi perilaku agresif anak berkebutuhan khusus di Sentral Terapi Anak dan Edukasi Ladybug. Melalui wawancara dengan tenaga pendidik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi coping yang digunakan, serta memahami bagaimana strategi tersebut membantu mereka dalam menangani tantangan ini. Hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini dalam menganalisis strategi coping stress tenaga pendidik dalam menghadapi perilaku agresif pada anak berkebutuhan khusus di Sentral Terapi Anak dan Edukasi Ladybug. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi coping stress yang dilakukan oleh tenaga pendidik dapat menghadapi perilaku agresif pada anak berkebutuhan khusus. Lalu, apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh tenaga pendidik selama menghadapi perilaku agresif pada anak berkebutuhan khusus? Selanjutnya, bagaimana penyesuaian diri dari tenaga pendidik terhadap perilaku agresif pada anak berkebutuhan khusus? Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya paparkan, tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi coping stress oleh tenaga pendidik dalam menghadapi perilaku agresif pada anak berkebutuhan khusus. Lalu, mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh tenaga pendidik saat menghadapi perilaku agresif pada anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, mengetahui bagaimana tenaga pendidik menyesuaikan diri dengan perilaku agresif pada anak berkebutuhan khusus. Adapun manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, yaitu membawa informasi baru, khususnya bagi mahasiswa yang ingin menambah wawasan terkait dengan strategi coping stress yang dimiliki oleh tenaga pendidik dalam menghadapi perilaku agresif pada anak berkebutuhan khusus. Dan untuk manfaat praktisnya, bagi peneliti, untuk mempertajam kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah, menambah pengetahuan tentang strategi coping stress oleh tenaga pendidik dalam menghadapi perilaku agresif pada anak berkebutuhan khusus. Bagi mahasiswa, menambah atau mendapatkan informasi baru tentang strategi coping stress tenaga pendidik dalam menghadapi perilaku agresif pada anak berkebutuhan khusus. Bagi tenaga pendidik, dapat berbagi dan memberikan panduan serta strategi efektif dalam menghadapi perilaku agresif pada anak berkebutuhan khusus. Bagian kedua, kajian teori. Pertama, strategi coping. Coping merupakan upaya yang dilakukan individu untuk mengurangi atau mengatasi stres, baik melalui perilaku yang terlibat maupun tidak terlihat. Coping mencakup berbagai bentuk tindakan dan pemikiran, baik positif maupun negatif, yang bertujuan untuk menetralisir ketegangan psikologis dan mencegah dampak negatif dari situasi stres. Strategi coping digunakan untuk mengatasi situasi dan tuntutan yang dianggap mendesak, menentang, dan memberatkan. Jenis sumber daya coping seseorang akan mempengaruhi strategi coping yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah.
terdapat dua jenis mekanisme coping, yaitu yang berfokus pada masalah atau tindakan. Yang termasuk pada hal ini yaitu konfrontasi. Merupakan upaya untuk mengubah situasi atau menyelesaikan masalah secara agresif dengan mengungkapkan kemarahan dan mengambil resiko. Lalu isolasi, yaitu ketika seseorang mencoba menghindari lingkungannya atau tidak ingin tahu tentang masalah yang sedang dihadapinya. Dan yang terakhir adalah kompromi, yaitu meminta bantuan dari teman sebaya, keluarga, atau bekerja sama dengan mereka. Dan yang kedua ada berfokus pada emosi. Bentuk dari coping ini yaitu pertama denial atau penyangkalan, di mana seseorang tidak mengakui masalah tersebut dengan mengatakan bahwa itu tidak pernah terjadi padanya. Selanjutnya, proyeksi, yaitu menyalahkan orang lain atas kesulitan yang mereka alami atau melampiaskan kesalahan pada orang lain. Lalu sublimasi, yaitu mengungkapkan atau menyalurkan perasaan, bakat, atau kemampuan dengan sikap yang positif. Bentuk coping yang berfokus pada emosi selanjutnya yaitu represi, di mana mengingat peristiwa yang menyenangkan dan melupakan peristiwa yang tidak menyenangkan. Kemudian ada identifikasi, di mana seseorang mengikuti cara berpikir, gagasan, dan perilaku orang lain. Selanjutnya ada coping stress. Stres merupakan kondisi mental ketika seseorang mengalami tekanan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan dirinya. Tekanan ini dapat berasal dari dalam ataupun dari luar, dan juga stres merupakan fenomena umum yang terjadi pada manusia. Salah satu dari banyaknya cara mengurangi stres atau ketegangan dalam menghadapi problem kehidupan adalah coping stress, yang artinya menangani serta mengatasi stres dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan individu untuk mengatasi stres yang berasal dari berbagai macam masalah psikologis. Ada dua jenis coping, yaitu coping psikologis, di mana reaksi individu dalam menerima stres yang menunjukkan seberapa efektif mereka menggunakan strategi coping. Selanjutnya, coping psikososial, di mana reaksi individu terhadap stimulus stres yang diterimanya. Kemudian ada agresivitas. Nah, perilaku agresif ini merupakan kecenderungan untuk menyakiti orang lain ataupun diri sendiri, baik secara fisik maupun mental, untuk mengungkapkan perasaan negatif sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Ada empat dimensi agresi yang dapat menggambarkan perilaku agresif secara umum. Yang pertama ada agresi fisik. Agresi fisik ini kecenderungan individu untuk melakukan serangan fisik sebagai bentuk ekspresi marah. Lalu agresi verbal, kecenderungan untuk seseorang menyerang atau menyakiti orang lain melalui verbal atau secara verbal. Kemudian ada kemarahan, dapat digambarkan dengan perasaan emosi yang kuat seperti marah disertai reaksi tubuh seperti detak jantung meningkat, menjadi tanda tubuh bersiap untuk berperilaku agresif. Dan yang terakhir ada permusuhan, digambarkan dengan perasaan sakit hati dan ketidakadilan mencerminkan cara seseorang berpikir atau memahami situasi. Kajian hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini ada dari Dorjat 2022. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa guru atau pendidik menggunakan dua pendekatan coping. Coping yang pertama berfokus pada solusi dan coping yang kedua berfokus pada emosi yang berurusan dengan anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada dari Hanani dan Harsono tahun 2024. Pada penelitiannya menunjukkan bahwa strategi coping berfokus pada penyelesaian masalah, lebih banyak digunakan dalam mengatasi tekanan sekaligus menyelesaikan sumber permasalahan yang dialami. Sedangkan strategi coping yang berfokus pada emosi juga digunakan, namun berdampingan dengan strategi coping yang berfokus pada penyelesaian masalah. Selanjutnya bagian yang ketiga, kita masuk pada metodologi penelitian. Pada penelitian ini, jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Dan untuk waktu dan tempatnya dilakukan sejak awal bulan November 2024 di Sentral Terapi Anak dan Edukasi Ladybug. Lalu instrumen penelitian ini merupakan peneliti sendiri dengan alat pendukung seperti buku catatan, pena, laptop, dan handphone. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu data primer, artinya
data dan informasi berasal dari sumber asli. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, yaitu observasi, dengan menggunakan observasi partisipatif, yang mana peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua yaitu wawancara, dengan menggunakan metode wawancara terstruktur. Kemudian ada teknik penjamin keabsahan data, yang mana peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang peneliti peroleh. Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mencocokkan data yang telah diperoleh melalui beberapa informan. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.